Anak muda, saya betul-betul senang kalau saya ketemu anak muda kayak kamu. Mau semangat di pertanian. Karena saya bilang, kamu lihat ya, satu lombok, kamu tanam satu biji, dia bisa hasilkan satu pohon yang ada ratusan biji lombok, dan tiap lombok itu ada ratusan lagi biji di dalam. Jadi sudah ratusan buah, ada ratusan biji tiap buah. Kamu usaha, kalau kayak kita toko ya, bisa untung 20% saja sudah luar biasa. Kalau kamu tanam satu biji dan dia menghasilkan ratusan buah, itu namanya untung ribuan persen. Gitu. Jadi harusnya petani itu jauh lebih cepat maju daripada pedagang kayak kita. Tapi orang urus pertanian tidak serius. Jadi kadang-kadang perlu pemahaman tentang pertanian. Maka di negara maju, pertanian itu maju. Dan masyarakatnya hidup dari pertanian, tapi pertanian modern semua. Semua omong begini, Pak Yanti, kita toko itu sepi semua. Omset tidak bagus. Saya bilang, kalau kamu tahu omset dari mana asalnya, dari masyarakat di desa. Kalau mereka kita tidak bantu supaya dapat uang, jangan harap kita punya toko di kota bisa laku. Jangan harap. Karena yang belanja di kita itu mereka yang datang dari desa. Jadi kalau kita bisa bantu mereka mendapatkan penghasilan yang banyak di desa dengan intervensi di mereka punya pertanian, karena kebijakan pemerintah yang tepat, maka nanti mereka datang ke kota itu, kita di kota tinggal terima saja. Gitu. Tapi kalau kita biarkan mereka merayap di desa, nanti itu merayap sampai kita di kota itu. Jadi mereka merayap di desa, kita juga merayap di kota. Jadi sama-sama merayap semua. Gitu. Ya, jadi ini hari kita ketemu, saya mau kasih tahu kita bahwa TTU ini masih bisa maju. Asal pertaniannya diurus dengan cerdas. Gitu. Tidak bisa kita yang sekedar mengatakan, ayo tanam. Kemudian setelah tanam tidak tahu mau jual di mana. Begitu. Ya, itu melon itu yang datang dari Jawa itu kontainer-kontainer. Apakah kita tidak bisa tanam di sini? Bisa sekali. Tapi kan kita tidak tahu. Yang kita tahu cuma sayur manis, kangkung, kol, begitu ya. Kita bawa dengan pick up ke Keva, di Keva sudah penuh dengan pick up bawa itu kangkung semua. Mikael tahu itu. Memang di titik kemarin. Makanya saya ada kasih di beberapa tempat ya. Saya kasih bibit. Saya mau lihat hasilnya. Karena itu dia cocok jadi begini. Dia itu cocok di daerah yang terlalu panas juga tidak baik. Misalnya daerah pantai. Terlalu dingin juga tidak baik. Seperti daerah Eban dan lain-lain. Dia cocok di kita ini. Kita ini ketinggian ini kira-kira 294 meter. Kita ada di posisi 294 meter di atas permukaan laut. Itu. Ya. 294. Ini cocok ini. Sebab kalau dia terlalu dingin, dia tidak manis. Gitu. Kalau dia tempat terlalu panas seperti di pantai, dia buah kecil-kecil. Gitu. Nah, kita punya ini cocok ini. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Pas-pas. Jadi di Jawa itu ada desa yang khusus tanam satu macam tanaman. Ada desa yang khusus tanam bawang saja. Sehingga orang mau beli bawang dalam jumlah berapa ton ada di situ. Nah, kita di sini kan bawang satu petak, ya. Kita ada tomat satu petak, begitu. Jadi orang datang mau beli banyak, dia tanya bilang, kamu ada berapa banyak? Kita satu petak. Gitu. Itu. Jadi di sana itu mereka bikin sentra. Bahkan ada desa yang piara lele, hanya lele saja. Jadi semua orang datang beli lele hanya di situ. Nah, kita ini juga harusnya begitu. Teliti kita punya tanah ini paling cocok di buah apa. Itu yang kita tanam habis-habisan sehingga orang dari mana-mana datang bilang di situ sih. Di situ. Sebab orang kalau datang mau beli itu kita punya hasil terlalu sedikit, dia tidak tertarik. Dia tidak tertarik. Ya, jadi saya kasih bibit dan saya kasih Om Mikael. Kita lihat, baru kamu lihat. Nanti kamu coba makan deh. Kamu lihat. Ayo, kawan-kawan, mari sudah. Mari sudah, ayo. Mari sudah. Kopi ada buat. Bagus. Ya. Kita di kebun cari apa anaknya. Ini yang paling enak ini. Ini yang paling enak. Ada layout. Mari kita tes dia punya Deo.
Aset. Iya. Ben, ambil sudah. Mana bro? Ini makanan yang luar biasa. Ubi kuning. Mari. Itu merah, kuning begitu. Ada yang melon Cek. warna hijau tuh. Tapi yang paling mahal ini, yang namanya golden melon. Cek. Dikoker semua itu, lihat. Jadi 1 pohon 1 buah saya, 1 pohon 1. 50 hari panen, 50 hari panen, Keluar ya. 50 hari. Tidak sampai 20. Anggap saya dia seumuran sayur putih. Oh, sayur putih juga begitu ya? 1 bulan lebih. Tapi dia harga kan beda ya? Beda. Sayur putih kan 1,5. Betul. Karena sekarang sayur putih dia keluar musim begini, 15.000. Ya. 15 ikut 5.000. Betul. Iya. Betul. Baru polybag saya lihat kalau kita kasih kita 50.000. Coba lihat. baru lihat polybag sekarang pagi kita punya alat-alat lokal yang ditaruh. Persis. Bagus. Persis. Kita beli polybag. Betul. Betul. Taruh, terbuang. Betul. Jadi kita air itu karena dia jatuh langsung ke itu polybag, sehingga pupuk cair itu bisa disiram di dalam dia punya tandon air itu. Sehingga dia turun pi itu sudah ada pupuk tambahan di dalam dia punya. Tapi kita pakai pupuk kandang juga, selesai. 50 hari, cabut, tanam baru, benih baru. Nah kayak kita toko supermarket begini, kalau ada barang ini, oh baru datang kita yang jual itu. Berarti kita yang jual. Gitu. Jadi kita tidak pusing tentang mau jual di mana. Baru melon yang tadi itu dia tahan sampai 45 hari. Gitu. Jadi kita bisa kirim sampai Timor Leste, sampai di Kupang. Kadang-kadang itu pengalaman di kami masyarakat Pak. Betul? Kami tanam-tanam yang mau kita tanaman langsung gitu. Betul? Kami itu takutnya di saat pemasaran. Kami Makanya kenapa saya bilang tadi, karena saya ini pengusaha, maka saya tahu tentang pemasaran. Kita tidak mungkin minta orang tanam yang kita tidak bisa jual. Itu. Dan kita juga tahu pasarnya itu berapa besar. Itu. Setiap hotel, kalau kita makan pagi, selalu ada melon di atas meja. Jadi kita supply buat semua hotel di Kupang, saya tidak mampu gitu. Tidak mampu. Ya.